Selamat malam, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Oke, Bapak Ibu dan rekan-rekan, apabila tidak ada kendala atau mungkin sedang tidak di jalan, boleh Bapak Ibu dibuka kameranya agar kita bisa saling berkenalan nantinya gitu ya. Oke, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah hadir pada webinar pada malam hari ini. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Oke, sekarang kita akan mulai saja Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wiliani Handali. Saya di sini sebagai moderator dan juga sebagai pemateri pada malam hari ini. Saya di sini tidak sendiri, Bapak Ibu. Saya akan ditemani oleh dua rekan saya yang akan menjadi pemateri juga. Di sini ada Mbak Alicia. Coba saya pin dulu Mbak Alicianya. Oke, ini adalah Mbak Alicia. Boleh diberikan reaction, Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Kemudian ada juga rekan saya, yaitu Mbak Priska. Boleh diberikan juga reactionnya. Terima kasih. Hadir dosen akademi kami, yaitu Ibu Dr. Rostiana MSI Psiko. Sebentar, saya pin dulu. Sebentar. Ya, baik, silakan diberikan reaksinya, Bapak Ibu. Ini saya, oke. Ya, ini dia dosen akademi kami. Selamat malam, Ibu. Baik, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah memberikan reaction yang sangat meriah, gitu ya. Ini menunjukkan antusiasme yang sangat besar pada webinar malam hari ini. Sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu bermain games, gitu ya. Sebelum kita memulai webinarnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain game. Saya akan memberikan link Mentimeter, Bapak Ibu silakan bisa join pada link Mentimeter tersebut. Sebentar, saya akan share. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu bisa langsung join ke link Mentimeter yang sudah saya berikan pada chat room. Oke, saya juga akan share screen. Oke, baik Bapak Ibu, di sini ternyata sudah banyak yang mengisi ya. Pertanyaan pertama, sebutkan satu kata yang terpikirkan jika kamu mendengar kata memaafkan. Ada depends on. Wah, ini menarik nih. Tergantung, tergantung apa ya? Oke, ada lega, tulus, legowo, ya sudahlah, berat, sakit dan sulit, menang. Wah, ini menarik ya, menang. Kemudian oke, damai di sini ya, ada peace. Oke, kita masih menunggu respon yang lain. Alhamdulillah, tenang, santai, merelakan. Nah, ini juga menarik ya, merelakan. Melupakan. Oke, baik. Wah, terima kasih Bapak Ibu untuk responnya. Kita sekarang beralih ke pertanyaan kedua ya. Sebentar. Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah melupakan berarti memaafkan? Tidak. Oke. Oke. Wah, banyak sekali ya. Ini tampaknya sangat cepat ini pertanyaan kedua ya. Oke. Baik, kita masih menunggu respon yang lain. Tidak. Ya, tidak berarti memaafkan. Ada di sini menjawab iya, dua orang. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kapan terakhir kali kamu sulit memaafkan?
Jadi kapan terakhir kali Bapak Ibu, rekan-rekan sulit memaafkan? Minggu lalu. Wah, baru sekali ini ya peristiwanya. Hari ini, wah, sangat pas sekali ya dengan materi kita hari ini. Bulan lalu 2010. Oke. Tadi siang. Wah, ini juga kejadian yang baru terjadi. Sudah lama, awal Oktober, 1 tahun lalu. Oke. Oke, kita masih menunggu yang lain. Tidak pernah. Wah, bagus sekali Bapak Ibu. Sudah lama dan masih tidak bisa memaafkan. Oke, sebulan yang lalu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan terakhir. Oke, menurutmu mana yang paling sulit untuk dimaafkan? Yaitu memaafkan orang lain, diri sendiri, situasi, atau ya, saya tidak tahu. Situasi, diri sendiri. Oke, situasi. Oke, di sini mayoritas diri sendiri ya. Lalu situasi. Oke, kita masih menunggu respon yang lain. Oke, ya, jadi paling banyak di sini responnya adalah sulit untuk memaafkan diri sendiri, kemudian situasi dan orang lain. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya mengikuti games singkat di awal sebelum kita memulai webinar ini, gitu ya, untuk Musisi 35 tahun itu diduga tengah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. oke, ya baik. Oke, sekarang kita akan mulai Bapak Ibu untuk materi kita pada malam hari ini. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Oke, sebelum saya menampilkan, boleh kasih reactionnya dulu Bapak Ibu sambil menunggu tadi luar biasa Bapak Ibu atas partisipasinya. Oke, sekarang ya sudah tampil Mbak Priska dan Mbak Al. Ya, udah jelas, Mbak. Oke, baik. Oke, sekarang kita akan mulai webinar hari ini yang membawakan materi pertama kali adalah Mbak Priska. Silakan Mbak Priska. Terima kasih Mbak Yuliani atas pengantarnya. Sekali lagi, halo dan selamat datang kepada teman-teman semua di webinar hari ini. Saya Priska yang akan membuka pembahasan malam ini mengenai sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita, tapi juga seringkali kita hindari, yaitu memaafkan. Nah, untuk membuka sesi ini, saya akan membahas mengenai forgive, but what does that even mean? Dimulai dengan saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dulu kenapa sih memaafkan itu penting. Dimulai dengan dua kutipan yang mungkin bisa membuka sudut. Suaranya tidak terdengar Mbak Priska. Boleh next Mbak Wil. Oke, dimulai dengan kutipan yang pertama itu ada dari Viktor Frankl. Katanya, when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. Jadi kita semua itu pernah berada di situasi di mana kita terluka atau ada ketidakadilan yang terasa di luar kendali kita. Nah, tapi kan kita tidak bisa nih merubah masa lalu, tidak bisa membatalkan kata-kata yang pernah terucap atau menghapus peristiwa yang pernah menyakitkan kita. Namun, seperti yang dikatakan oleh Viktor Frankl ini, ketika kita tidak bisa mengubah keadaan, maka tantangan terbesar kita adalah mengubah diri kita sendiri.
bukan karena kita ingin. Apakah suara saya terdengar? Suaranya kecil, Mbak Priska. Suaranya sudah jelas, Mbak? Sudah. Baik, masih di slide yang sebelumnya. Jadi, maksud dari Viktor Frankl ini, ketika kita tidak bisa lagi merubah keadaan, maka tantangan terbesarnya adalah kita mengubah diri kita sendiri, bukan untuk menyerah, tapi untuk bertumbuh. Pemaafan Pemaafan adalah salah satu bentuk dari perubahan diri. Jadi transformasi dari reaksi alami kita yang dari awalnya kita marah, dendam, luka menjadi respon sadar berupa penerimaan, empati, dan kebebasan emosional. Lalu lanjut ke kutipan yang kedua dari Martin Seligman. Forgiveness is not just about letting go of anger, it's about reclaiming your emotion freedom. Jadi seringkali kita berpikir bahwa memaafkan adalah hadiah yang kita berikan kepada orang lain. Namun menurut Martin Seligman, seorang tokoh utama dari psikologi positif, menurut beliau pemaafan justru adalah hadiah terbesar bagi diri kita sendiri. Memaafkan bukan hanya tentang melepaskan amarah, ini tentang mengambil kembali kendali atas diri kita, atas damai kita, atas batin kita. Selama ini kan kita menyimpan luka dan dendam. Kita seringkali membiarkan orang lain atau masa lalu mengendalikan kebahagiaan kita hari ini. Nah, ketika kita memilih untuk memaafkan luka itu, izin Mbak Wil. Lanjut, untuk menggali apa sih itu memaafkan. Pertama, memaafkan itu adalah tindakan sadar. Artinya kita memaafkan itu bukan karena kita disuruh, bukan karena tekanan sosial, tapi karena kita memilih untuk melakukannya demi diri kita sendiri. Jadi yang kedua, memaafkan dengan melepaskan rasa sakit, dendam, atau penyesalan itu bukan hanya tertuju kepada orang lain, tapi bisa juga kita memaafkan diri kita sendiri atau bahkan situasi yang mengecewakan kita. Tapi yang lebih penting, proses ini itu mengajak kita untuk menumbuhkan belas kasih dan penerimaan. Bukan berarti karena si pelakunya atau keadaannya itu emang harus langsung dimaafin, bukan seperti itu, tapi karena kita pantas untuk hidup dengan damai. Memang memaafkan sering terasa berat, apalagi kalau lukanya itu masih berasa banget sama kita atau pelakunya bahkan tidak menunjukkan penyesalan, tapi disinilah letak kekuatannya. Memaafkan itu bukan berarti kita lemah, tapi justru bentuk keberanian emosional kita untuk terus tumbuh dan berproses ke tujuan yang lebih besar lagi. Mungkin di sini teman-teman bertanya, kalau misalnya saya belum bisa melepaskan dendam, apakah artinya saya belum memaafkan? Atau bahkan saya sudah nggak marah, tapi saya juga belum bisa. Mbak Priska, suaranya hilang, Mbak. Ya, baik Bapak Ibu, sambil menunggu Mbak Priska join kembali. Oke, Mbak Priska sudah join. Silakan Mbak Priska dilanjutkan. Jadi proses pemaafan itu tidak harus sempurna atau tidak harus langsung utuh dalam satu waktu. Kadang kita baru bisa memenuhi satu bagiannya. Misalnya kita sadar aja nih bahwa walaupun kita masih sulit untuk punya belas kasih lagi, punya hubungan lagi sama dia, tapi kita sadar bahwa kita ingin berproses untuk memaafkan kejadian tersebut atau orang tersebut. Karena kan memaafkan juga bukan tombol yang bisa ditekan and that's it. Dan tapi kita seperti jalan menanjak, kadang kita naik satu langkah,
berhenti lagi, terus nanti lanjut lagi. Yang penting adalah kita selalu berproses untuk memaafkan itu. Boleh next, Mbak Wil? Nah, kalau tadi kita udah bicara soal apa itu memaafkan, sekarang kita bahas kenapa sih memaafkan itu terasa berat sekali. Yang pertama, karena kita menyimpan rasa sakit yang nyata. Mungkin kita dihianati, difitnah, atau dilukai oleh orang yang sangat kita percaya. Dan luka emosional seperti ini itu apakah suaranya terdengar? Luka emosional seperti ini itu nggak selalu bisa tumbuh dalam satu waktu. Kadang masih menjadi trauma yang terus terbawa oleh kita. Jadi wajar aja kalau memaafkan itu seperti hal yang kita anggap wah terlalu cepat atau bahkan tidak adil. Lalu kedua, em, ada hal yang sering nggak kita sadari, yaitu ego kita dan rasa keadilan yang belum terpenuhi. Jadi, ego di sini itu bukan hal yang negatif, tapi ego di sini adalah bagian dari diri kita yang ingin kita hargai dan ingin kita bela. Saat orang yang menyakiti kita itu tidak minta maaf, atau bahkan dia tidak merasa bersalah, mungkin muncul nih perasaan dalam diri kita seperti kalau saya maafkan berarti dia. Apakah suaranya udah terdengar? Terdengar, Mbak. Nah, kita tuh seringkali berpikir bahwa memaafkan sama dengan membenarkan perbuatannya. Padahal kenyataannya memaafkan itu bukan berarti kita setuju, bukan berarti kita melupakan, apalagi kita mengizinkan itu terjadi. Memaafkan adalah tentang bagaimana kita melepas kendali orang lain, situasi, kendali atas emosi kita, bukan berarti kita memberikan pembenaran. Jadi, mungkin saya ingin mengajak teman-teman untuk bertanya nih kepada diri teman-teman sendiri. Apakah saya itu sulit memaafkan karena luka itu belum diakui? Atau bahkan saya merasa kalau saya memaafkan artinya saya kalah. Sulit memaafkan itu tetap normal. Bukan berarti kita jahat, bukan karena kita itu memang berniat untuk menyimpan dendam, tapi karena kita masih merasakan sakitnya itu. Kadang hal itulah yang membuat kita itu terjebak dengan pemahaman keliru tentang memaafkan. Memahami alasan di balik kesulitan untuk memaafkan ini bisa membuka jalan untuk menuju proses pemulihan yang lebih jujur, bukan karena paksaan. Boleh next, Mbak Wiliani? Kalau tadi kita Mbak Priska mungkin bisa menggunakan dua device, Mbak. Baik, Bapak Ibu. Boleh kasih reactionnya dulu, Bapak Ibu. Oke, gimana? Sudah dua slide ini pemaparan dari Mbak Priska. Jika Bapak Ibu sudah mulai nih ada yang ingin ditanyakan gitu ya dari dua slide yang tadi sudah dijelaskan, boleh Bapak Ibu disimpan, dicatat dulu di handphone. Nanti ketika sesi tanya jawab bisa disampaikan. Mbak Priska, apakah sudah siap? Mbak Wiliani, terima kasih. Lalu lanjut pada, kalau tadi kita membicarakan kenapa sih kita sulit memaafkan, sekarang mari kita lihat apa sih resiko kalau kita terus-menerus menyimpan luka dan tidak memaafkan. Yang pertama dan yang paling langsung terasa adalah emosi negatif yang kronis. Saat kita menyimpan marah, dendam, kecewa, tubuh kita itu juga sebenarnya ikut menanggung bebannya. Hal ini yang bisa memicu stres, sulit tidur, atau gangguan fisik lain seperti sakit kepala atau asam lambung naik. Nah, hal ini yang kita sebut sebagai gejala psikosomatik.
Kedua, hubungan sosial kita juga ikut terdampak. Saat kita disakiti oleh seseorang, kadang tanpa sadar kita juga jadi curigaan kepada orang lain juga. Akibatnya rasa percaya atau trust terhadap orang lain bisa turun. Kita jadi menutup diri atau bahkan menciptakan jarak, padahal belum tentu orang itu juga berniat menyakiti kita. Ketiga, ini yang lebih dalam, emosi kita itu bisa stagnan. Rasanya seperti kita hidup, tapi terjebak di satu titik. Kita bisa beraktivitas seperti biasa, tapi di dalam ada luka yang belum selesai, dan itu yang menguras energi kita secara perlahan. Ada penelitian dari Worthington 2007. Maaf, Mbak, suaranya hilang lagi. Penelitian Worthington 2007 menunjukkan bahwa orang yang mengalami unforgiveness ini memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap kecemasan dan depresi. Jadi penting untuk kita sadari bahwa memaafkan bukan hanya tindakan sosial atau moral, tapi juga investasi untuk kesehatan mental dan fisik kita sendiri. Boleh next, Mbak Wiliani? Setelah kita melihat resikonya, sekarang mari kita lihat apa saja manfaat dari memaafkan. Yang pertama dan yang paling terasa adalah peningkatan well-being atau kesejahteraan. Saat kita benar-benar bisa memaafkan, kita merasa lebih lega, damai, dan tenang. Beban emosional yang tadinya terasa berat perlahan-lahan berkurang. Kedua, relasi kita menjadi lebih sehat. Bukan berarti kita harus dekat lagi dengan orang yang tadinya menyakiti kita, yang mengecewakan kita, tapi dari pengalaman itu kita membangun kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Kenapa? Karena kita tidak lagi ingin membawa luka lama ke hubungan yang baru. Yang ketiga, ini yang paling dalam. Jadi memaafkan adalah proses menemukan makna dari luka. Dalam pendekatan psikologi positif, ada satu unsur penting yang disebut dengan meaning in life. Nah, dalam konteks ini, memaafkan bukan cuman membebaskan orang lain, tapi juga kita itu berusaha untuk melampaui luka itu. Dengan kita mulai merefleksikan apa sih value dari hidup kita, mempertanyakan apa tujuan dari hidup kita, dan menggali pemahaman baru mengenai siapa diri kita. Jadi memaafkan ini menjadi sebuah transendensi diri, bukan karena kita melupakan, bukan karena kita membenarkan kesalahan, tapi karena kita ingin bebas dan memilih untuk tidak membiarkan luka itu terus mengendalikan kita. Boleh next, Mbak Yuliani. Oke, setelah memahami manfaat memaafkan, mungkin muncul nih pertanyaan. Oke, tapi bagaimana caranya memaafkan? Kan tadi katanya memaafkan itu adalah proses. Jadi proses pemaafan ini seringkali bisa dibagi dalam 3 tahap utama. Yang pertama itu ada recognition. Di tahap pertama ini kita perlu berani untuk melihat luka itu. Siapa yang menyakiti kita? Apa yang mereka lakukan? Bagaimana dampaknya terhadap emosi dan kehidupan kita? Tapi banyak orang yang melompati stage ini, lalu bilang, ya udah saya udah maafin kok, padahal dalam hatinya masih ada rasa sakit. Justru memaafkan itu harus dimulai dari keberanian untuk mengakui bahwa ya memang saya terluka, ya memang saya kecewa. Lanjut ke tahapan yang kedua, setelah mengakui luka, kita masuk ke tahap reframing, melihat ulang situasi dari sudut pandang yang berbeda. Jadi bisa dimulai dengan kita bertanya, apa yang bisa kita dapat dari terus membenci? Apa yang mungkin berubah jika saya mencoba untuk melepaskan luka saya, emosi saya, atau marah saya? Apakah saya bisa menerima bahwa masa lalu itu tidak bisa saya ubah, tapi masa depan itu bisa saya bentuk? Nah, di sini kita belajar untuk tidak hanya menjadi korban, tapi juga mengambil kembali kendali atas reaksi kita. Lalu lanjut ke tahap yang paling dalam, yaitu rilis. Disinilah kita mulai perlahan melepaskan beban emosi yang selama ini membebani kita. Ini bukan soal memaafkan karena kita disuruh, bukan karena ya udah kita memaafkan memang karena diminta maaf, tapi karena kita yang ingin bebas. Kita bisa menemukan hikmah dari peristiwa itu, mungkin menguatkan kita, atau dari peristiwa itu mengubah cara kita untuk
memandang hidup atau membuat kita lebih bijak lagi. Disinilah kita tidak lagi dikuasai oleh luka itu, kita tidak membenarkan kesalahan orang lain, tapi memilih untuk tidak mengizinkan luka itu yang terus-menerus melukai kita setiap hari. Seringkali kita mendengar kata memaafkan, kita langsung merasa nggak nyaman, nggak adil. Karena muncul pikiran seperti, kalau saya memaafkan, nanti dia pikir saya udah lupa semua kesalahannya. Kalau saya maafkan, berarti saya harus baik-baik lagi sama dia. Padahal memaafkan itu tidak berarti kita melupakan. Dari memaafkan, kita juga bisa belajar, supaya kita tahu batasan apa yang perlu kita jaga ke depannya. Memaafkan juga tidak berarti kita membiarkan pelakunya mengulangi lagi kesalahannya. Kita tetap bisa menjaga jarak, kita boleh tegas, kita boleh berkata, ya udah, saya udah maafin kamu, tapi kita nggak bisa jalin hubungan mungkin seintens dulu. Ini bukan berarti kitanya masih marah, tapi kita tahu batasannya, kita menjaga diri, kita menghormati luka kita sendiri, tapi tidak membiarkan luka itu untuk mengontrol hidup kita. Jadi, apa itu memaafkan? Memaafkan adalah saat kita tidak lagi membiarkan emosi kita itu diatur atau dikontrol oleh faktor-faktor eksternal. Kita tidak lagi ingin balas dendam, tidak lagi ingin menyimpan amarah, bukan karena mereka itu memang langsung serta-merta layak dimaafkan, tapi karena memang kita yang ingin hidup dengan layak, hidup dengan damai. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya kita move ke sesi game mitos versus fakta yang akan dibawakan oleh Mbak Alicia. Oke, baik Bapak Ibu, boleh diberikan reaction-nya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke games lagi ya, mitos versus fakta. Jadi games ini juga kami meminta partisipasi aktif dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Boleh nanti dijawabnya di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Kak Tania, reactionnya dan rekan-rekan semua. Silakan Mbak Al, sudah siap? Ya, oke, baik. Thank you Mbak Will, thank you juga Mbak Priska untuk materinya tadi. Mungkin sebelum kita lanjut ke gamesnya, nah di sini teman-teman boleh berikan reaction dulu, berikan apresiasi untuk Mbak Priska. Sekalian saya juga pengen ngetes teman-teman semuanya di sini masih aktif mendengarkan ya. Oke, baik. Thank you teman-teman atas antusiasmenya. Nah, jadi teman-teman tadi teman-teman sudah mendengar ya terkait dengan teori dari memaafkan, apa itu memaafkan gitu ya, manfaatnya dan kemudian tadi juga ada pembahasan terkait resiko dari tidak memaafkan. Nah, mungkin kalau tadi teman-teman juga ingat salah satu resikonya bisa sampai sakit kepala misalnya gitu ya. Nah, tapi jangan sampai teman-teman kepikiran kalau misal lagi sakit kepala, wah, ada yang belum dimaafin. Karena itu hal yang berbeda ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini kita bermain games kecil-kecilan dulu terkait dengan mitos versus fakta. Cara bermainnya adalah ketika nanti saya menyampaikan satu pernyataan, di sini teman-teman boleh menuliskan di kolom chat apakah pernyataan tersebut mitos atau fakta ya. Oke, kita mulai ke pernyataan yang pertama. Oke, yang pertama adalah waktu akan menyembuhkan luka dengan sendirinya. Nah, menurut teman-teman ini mitos atau fakta? Oke, ada yang jawab fakta, ada juga yang jawab mitos. Tapi kayaknya mayoritas menjawabnya fakta nih. Oke, ada lagi mungkin yang mau menjawab? Oke, ya, oke, baik. Kita akan coba lihat jawabannya apa. Boleh di next? Oke, ternyata jawabannya adalah mitos ya, teman-teman. Mungkin teman-teman bingung, kenapa ya mitos? Soalnya kalau saya pribadi ngerasa
ya kalau saya nggak usah pikirin, ya ternyata saya bisa loh maafin dengan sendirinya. Nah, jadi kenapa jawabannya mitos? Sebenarnya karena memaafkan itu bisa gitu. Sorry, waktu itu sebenarnya bisa membantu kita untuk memaafkan gitu ya. Tapi tentunya akan lebih efektif kalau misal teman-teman di sini memaafkan dengan penuh kesadaran. Jadi dalam artian memang ingin memaafkan seseorang, memang ingin hidup lebih damai gitu ya. Jadi karena ada suatu keinginan atau keberanian untuk memaafkan. Memang waktu membantu, tapi mungkin teman-teman boleh coba evaluasi lagi. Kira-kira ketika teman-teman mungkin nggak kepikiran pengen memaafkan, tapi kalau didiamin tiba-tiba ya udah biasa aja gitu ya. Apakah artinya teman-teman betul sudah memaafkan atau teman-teman hanya melupakan? Nah, boleh mungkin teman-teman coba refleksikan kejadian sebelumnya, kira-kira mana yang tepat ya? Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua. Nah, di sini ketika kita mampu melupakan, maka kita sudah pasti memaafkan. Boleh teman-teman jawab di kolom chat, kira-kira menurut teman-teman jawabannya mitos atau fakta? Oke, baik. Di sini mayoritas menjawab mitos, tapi ada beberapa juga yang menjawab fakta ya. Nah, oke, masih ada lagi yang masuk. Oke, baik. Terakhir, ada yang menjawab fakta. Boleh di next, Mbak? Oke, baik teman-teman. Jadi jawabannya mitos juga ya teman-teman ya. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan oleh Mbak Priska juga ya tadi bahwa memaafkan itu berbeda dengan melupakan. Jadi kita memang gitu ya ingin memaafkan, tapi terkadang ketika kita memaafkan belum tentu kita melupakan loh. Bisa aja kita masih keingat dengan kejadian itu, tapi ketika kita ingat kejadian itu biasanya kita udah ngerasa kayak lebih lega gitu ya, tidak marah lagi, tidak sakit hati lagi dengan peristiwa yang kita alami. Jadi tujuan dari memaafkan di sini adalah untuk melepaskan beban emosional. Boleh kita lanjut ke pernyataan yang terakhir? Oke, di sini pernyataannya adalah kalau saya memaafkan, berarti saya harus kembali berhubungan seperti dulu. Oke, di sini mitos-mitos. Jangan sampai ini jawab mitos karena tadi yang sebelumnya juga mitos ya. Oke, baik. Ya, oke. Kalau dilihat sih mayoritas di sini menjawabnya mitos, walaupun ada yang fakta. Nah, kita cari tahu jawabannya. Boleh di next. Oke, baik teman-teman. Jadi jawaban yang benar masih mitos gitu ya. Nah, kenapa sih sebenarnya mitos? Jadi sebenarnya memaafkan dan berhubungan atau memiliki hubungan kembali dengan orang dulu ini juga dua hal yang berbeda. Jadi ketika kita memaafkan tidak selalu kita harus mengembalikan hubungan. Karena apa? Karena gini, mungkin teman-teman boleh coba refleksikan lagi gitu ya, melakukan evaluasi hubungan teman-teman dengan orang tersebut atau pihak tersebut. Kira-kira ketika teman-teman berefleksi, apakah teman-teman mendapatkan manfaat gitu ya? Karena ketika kita bersama dengan seseorang, pasti biasanya kita pengennya growing, pengen ada peningkatan gitu ya. Tapi ketika sebaliknya nih, ketika ternyata teman-teman melakukan refleksi, ternyata bahwa lebih banyak dampak negatifnya ketika bersama orang tersebut. Maka sebenarnya sih nggak ada salahnya gitu ya ketika teman-teman membuat sebuah batasan dengan orang tersebut karena tujuannya ya demi menjaga kesehatan emosional. Seperti itu ya teman-teman. Oke, boleh di next. Ya, oke. Setelah tadi teman-teman sudah bermain games kecil-kecilan gitu ya, mudah-mudahan mendapatkan sedikit mitos versus fakta soal memaafkan. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman lebih dalam lagi gitu ya. Karena tadi teman-teman sudah mendapatkan teori terkait dengan proses dari memaafkan. Di sini kita akan mengetahui secara praktikalnya, jadi tindakan nyatanya apa sih yang bisa kita lakukan sehingga akhirnya kita bisa memaafkan seseorang dan harapannya ke depannya kehidupan kita juga lebih damai. Boleh di next? Oke, nah teman-teman, di sini sebelum kita mulai untuk memaafkan,
kita perlu pahami dulu bahwa untuk dapat memaafkan diperlukan keberanian dari diri sendiri. Jadi, nggak semerta-merta ketika teman-teman menyampaikan bahwa, oke, sudah saya maafkan, kemudian teman-teman nanti langsung merasa lebih lega. Mungkin memang ada beberapa orang yang seperti itu gitu ya. Jadi, mungkin mudah ketika memaafkan orang lain, tapi mungkin bagi sebagian orang ketika mengucapkan sudah saya maafkan, ternyata masih ada perasaan yang membelenggu. Ngerasa kok kayaknya masih nggak nyaman ya ketika ingat satu peristiwa, rasanya kok masih marah. Nah, jadi teman-teman, untuk memaafkan pun teman-teman perlu keberanian. Dan saya yakin bahwa teman-teman yang hadir hari ini, pastinya teman-teman juga memiliki keinginan gitu ya untuk memaafkan, entah memaafkan diri sendiri, situasi, ataupun orang lain. Boleh di next? Oke, maka apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Oke, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan sebuah intervensi, di mana untuk intervensi ini bisa dilakukan secara individual ataupun semisal teman-teman ada rekan yang bisa dipercaya gitu ya, ataupun mungkin dengan pasangan, teman-teman juga bisa melakukan intervensinya. Di mana intervensi ini merupakan adaptasi dari Enriched Model of Forgiveness. Fokus utamanya sebenarnya terkait dengan perubahan. Jadi perubahan pada perasaan kita, pikiran kita, maupun perilaku kita terhadap orang yang telah menyakiti. Dan tujuannya sendiri sebenarnya di sini adalah membuat suatu perubahan. Baik itu perubahan sangat kecil, teman-teman tetap perlu mengapresiasi. Karena setiap perubahan itu adalah sebuah proses ya, teman-teman. Dan sehingga harapannya bisa membawa kedamaian bagi teman-teman yang nantinya sudah mampu memaafkan seutuhnya. Boleh di next? Oke, kemudian, nah, di sini mungkin teman-teman bingung ya, maksudnya minggu pertama, minggu kedua itu apa sih? Jadi di sini tugas dari teman-teman adalah melakukan journaling. Mungkin bagi yang belum familiar, journaling ini adalah seperti membuat buku diary atau jurnal harian gitu ya. Mungkin kalau buku diary itu kan isinya tentang kegiatan kita sehari-hari ngapain aja. Nah, kalau journaling di sini ada beberapa pertanyaan ataupun ada beberapa aktivitas yang perlu teman-teman lakukan. Ini bisa teman-teman lakukan secara individual. Teman-teman boleh lakukan ini secara rutin gitu ya, selama 1 bulan, setiap harinya gitu ya. Dan journaling pun bentar kok teman-teman, kurang lebih sekitar 5-10 menit, teman-teman sisihkan waktu sebelum tidur. Nanti teman-teman bisa nih lihat manfaatnya ketika nanti teman-teman sudah selesai selama 1 bulan ini. Nah, untuk di minggu pertama, di sini fokus dari kita adalah terkait dengan hal yang menyakiti kita dan reaksi kita saat terluka. Jadi teman-teman boleh coba recall kembali kejadian pada saat itu, apa sih yang membuat hati ini kurang nyaman gitu ya, merasa sakit hati ataupun marah. Jadi teman-teman boleh menuliskan perasaan yang muncul ketika teman-teman mengingat orang ataupun peristiwa yang menyakiti. Kemudian silakan teman-teman berikan emotion rating. Emotion rating ini adalah berapa sih skor dari 1 sampai 10 rasa marah yang teman-teman rasakan ketika mengingat peristiwa tersebut. Dan yang terakhir, silakan teman-teman melakukan refleksi singkat terkait apa sih sebenarnya yang teman-teman pelajari dari perasaan di hari ini. Nah, ketika teman-teman melakukan ini, mungkin boleh coba mulai dari malam ini ya, teman-teman. Jadi malam ini coba teman-teman lakukan dulu di minggu pertama dengan topik hal yang menyakiti dan reaksi teman-teman ketika terluka. Kemudian kita lanjut ke minggu kedua. Di minggu kedua, fokusnya adalah terkait dengan manfaat yang teman-teman peroleh dengan membenci dan memaafkan. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama yaitu adalah gratitude journaling, di mana gratitude journaling ini maksudnya adalah teman-teman menuliskan minimal 3 hal yang bisa teman-teman atau yang dapat teman-teman syukuri di hari itu. Dimana kalau lebih banyak tentunya lebih baik gitu ya. Dan untuk hal yang bisa disyukuri, hal sekecil apapun sebenarnya ada gitu ya. Entah mungkin sesimpel saya bersyukur karena saya bisa
diberikan kesehatan, atau saya masih diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari. Hal sesimpel itu pun ternyata bisa loh kita syukuri teman-teman yang mungkin terkadang nggak kita sadari. Kemudian yang kedua, ini adalah forgiveness affirmation. Nah, teman-teman silakan nanti menuliskan afirmasi positif gitu ya, terkait dengan kenapa sih teman-teman ingin memaafkan. Misalnya tadi ada yang ingin memaafkan karena ingin kehidupan yang lebih damai, lebih lega gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, teman-teman silakan melakukan refleksi singkat, yaitu teman-teman menuliskan satu momen di hari itu di mana teman-teman merasa lebih ringan ataupun lebih lega. Ini juga sesimpel misalnya, teman-teman merasa lebih lega karena kerjaan hari ini berjalannya lancar gitu ya. Saya juga produktif, bisa mengerjakan semuanya, misalnya gambarnya seperti itu. Kita lanjut ke minggu ketiga. Nah, kalau minggu ketiga ini fokusnya adalah terkait dengan penerimaan kenyataan dan pembentukan sikap netral, di mana beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan dari journaling tersebut adalah acceptance journaling, jadi kalimat penerimaan terhadap situasi yang terjadi, kemudian teman-teman juga menuliskan kalimat netral tentang orang yang menyakiti. Jadi, coba teman-teman bayangkan gitu ya, siapa atau hal apa yang teman-teman merasa susah maafkan, yang menyakiti. Kemudian silakan teman-teman tuliskan kalimatnya secara netral. Karena balik lagi, setiap orang pasti memiliki latar belakangnya yang mungkin kita nggak tahu gitu ya. Dan setiap orang juga memiliki kelebihan maupun kekurangannya. Semisal mungkin teman-teman di sini ada yang merasa sulit memaafkan diri sendiri, misalnya, maka silakan teman-teman tuliskan kalimat netral tentang diri teman-teman masing-masing. Dan yang di akhir, silakan melakukan mindful breathing. Jadi mindful breathing ini seperti meditasi gitu ya. Melakukan pernafasan selama 3 menit aja, inhale, exhale, dan biasanya setelah melakukan ini akan merasa lebih tenang gitu ya, lebih damai. Dan di minggu yang terakhir, di sini fokus utamanya adalah terkait dengan menemukan makna setelah memaafkan. Nah, di mana beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah meaning journaling. Silahkan teman-teman jawab nih, apa sih sebenarnya makna yang teman-teman temukan dari pengalaman ini, dan bagaimana pengalaman ini membuat teman-teman menjadi lebih kuat. Kemudian teman-teman juga melakukan gratitude journaling lagi gitu ya, hal yang bisa teman-teman syukuri di hari tersebut. Dan yang terakhir, silakan menuliskan statement terkait dengan bagaimana pengalaman ini membentuk arah hidup teman-teman masing-masing. Jadi di 4 minggu tersebut, teman-teman bisa lakukan setiap harinya gitu ya, dengan topik yang berbeda-beda di setiap minggunya, dan bisa dilakukan secara individual juga. Cuma butuh buku gitu ya, ataupun mungkin bisa menggunakan notes di HP. Jadi sesimpel itu, waktunya juga nggak terlalu lama, dan nanti manfaatnya mungkin bisa teman-teman rasakan sendiri. Kemudian kita lanjut. Oke, nah setelah tadi teman-teman melakukan secara individual, apabila misalnya nih teman-teman mau melakukan secara kelompok dengan temannya atau dengan pasangannya, tentu boleh banget ya teman-teman, karena ketika ada orang lain, maka biasanya kita akan merasa adanya support group gitu ya, saling mendukung. Nah, di sini beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan, yaitu ada 4 sesi pertemuan, 1 minggu 1 kali aja gitu ya, selama dengan durasi sekitar 1 sampai 1,5 jam di setiap sesinya. Nah, di setiap sesi itu ngapain? Jadi kegiatannya adalah sharing, teman-teman. Di mana sharingnya ini akan ada panduan pertanyaannya, dan nanti akan ada journalingnya juga. Jadi journaling mingguan yang perlu dikerjakan, dan nanti journaling tersebut juga digunakan sebagai bahan sharing. Kita lanjut. Oke, nah di minggu pertama atau di sesi pertama gitu ya, topik utamanya masih sama. Jadi hal apa yang menyakiti dan reaksi teman-teman saat terluka. Beberapa bahan pertanyaan yang bisa dijadikan sharing. Yang pertama, apa sih alasan teman-teman ingin memaafkan dan tidak ingin memaafkan? Karena setiap orang pastinya memiliki alasan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, teman-teman silakan ingat kembali, siapa orang atau peristiwa apa yang belum bisa teman-teman maafkan.
Dan yang terakhir, bagaimana pengalaman teman-teman sebelumnya dalam memaafkan? Nah, untuk di pertanyaan terakhir ini, saya yakin jawaban setiap orang sangat beragam gitu ya. Karena mungkin ada beberapa orang yang merasa bahwa, ya misalnya tadi ya, ya kalau saya lupa berarti saya udah maafin. Atau mungkin ada yang merasa biasanya saya pendam dulu sih, saya nggak bisa tuh langsung maafin orang. Kalau memang ternyata teman-teman memiliki jawaban yang berbeda-beda, itu nggak apa-apa teman-teman ya, karena setiap individu itu unik, pasti punya latar belakangnya masing-masing. Kemudian, oke, nah untuk tugas journalingnya sendiri seperti apa? Jadi ini ada beberapa journaling yang bisa teman-teman lakukan dengan teman-temannya ya. Pada saat itu juga silakan teman-teman jawab beberapa hal. Yang pertama, siapa atau hal apa yang menyakiti teman-teman dan seberapa dalam sih rasa sakitnya? Kemudian, apa alasan teman-teman ingin memaafkan dan juga tidak ingin memaafkan? Dan yang terakhir, bagaimana nih sikap teman-teman setelah kejadian tersebut? Di mana nanti setelah selesai journaling mingguan ini, silakan teman-teman diskusikan dengan grup gitu ya sebagai bahan sharing sehingga teman-teman bisa mendapatkan insight dari teman lainnya. Kemudian di sesi kedua, topik utamanya adalah terkait manfaat yang diperoleh dengan membenci dan memaafkan. Nah, beberapa pertanyaan yang bisa digunakan sebagai bahan sharing. Yang pertama, apakah ada manfaat yang diperoleh ketika teman-teman marah atau membenci orang atau hal yang menyakiti? Kemudian, apakah teman-teman bersedia mempertimbangkan untuk memaafkan? Nah, untuk poin yang kedua ini, semisal teman-teman merasa kayaknya belum bersedia deh gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, silakan teman-teman ungkapkan sejujur-jujurnya karena setiap proses dari masing-masing orang pastinya berbeda-beda. Dan yang terakhir, apa keuntungan dan kerugian dengan mengatakan aku memaafkanmu? Kemudian lanjut ke tugas journalingnya sendiri untuk di sesi kedua. Nah, yang pertama, silakan teman-teman sebutkan hal-hal positif yang teman-teman rasakan selama kenal dengan pihak yang menyakiti. Kemudian kerugian apa sih yang teman-teman rasakan ketika berjauhan dengan orang tersebut? Kemudian tugas journaling yang kedua yaitu bagaimana teman-teman tahu bahwa teman-teman telah sungguh-sungguh memaafkan. Karena tandanya bagi setiap orang berbeda-beda ya. Misalnya ada yang bisa guyon gitu ya dengan peristiwa yang terjadi. Jadi ketika dibahas malah jadi lucu misalnya ya atau lain-lainnya. Dan yang terakhir, bagaimana orang yang telah menyakiti teman-teman mempengaruhi hidup teman-teman. Kita lanjut ke sesi ketiga. Oke, sesi ketiga ini terkait dengan penerimaan kenyataan dan pembentukan sikap netral. Jadi, beberapa pertanyaan yang menjadi bahan sharingnya itu adalah bagaimana teman-teman mengatasi kemarahan teman-teman dan apakah kemarahannya semakin dalam atau mereda seiring waktu. Nah, barangkali dengan pertanyaan pertama ini ada mungkin beberapa tips gitu ya yang jadinya teman-teman dapatkan yang mungkin teman-teman juga bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, pernahkah teman-teman menyadari adanya perubahan dalam perasaan teman-teman terhadap orang atau hal yang menyakiti teman-teman? Dan yang terakhir, bagaimana rasanya membayangkan orang tersebut atau diri teman-teman masing-masing sebagai manusia biasa dengan kelemahannya? Oke, untuk tugas journalingnya sendiri, ini berbeda ya teman-teman dengan tugas journaling sebelumnya, karena di sini teman-teman diminta untuk membuat surat. Suratnya ini tidak akan dikirimkan kepada orang lain gitu ya, semisal tujuannya adalah untuk orang lain. Tapi kalau misal tentang diri sendiri, silakan tuliskan suratnya untuk diri sendiri gitu ya. Yang dituliskan adalah terkait kemarahan teman-teman, apa yang teman-teman rasakan, seberapa dalam kemarahannya, dan perjuangan teman-teman dalam melalui hal itu. Seperti apa sih perjuangan yang sudah dilalui, naik turunnya gitu ya, yang mungkin orang tersebut tidak ketahui. Atau mungkin kalau untuk diri sendiri, yang mungkin teman-teman nggak sadar bahwa teman-teman sudah melalui sebuah proses seperti itu.
Dan kemudian silakan dituliskan juga perubahan positif apa yang sudah teman-teman lalui. Tapi selain itu, silakan teman-teman tuliskan juga satu kalimat penerimaan terkait peristiwa yang terjadi dan tuliskan satu langkah kecil aja gitu ya, yang dapat dilakukan untuk menjaga sikap netral terhadap orang tersebut. Kemudian, oke, untuk di sesi terakhir sendiri, topik utamanya adalah terkait menemukan makna setelah memaafkan. Nah, bahan sharingnya yang pertama, bagaimana perasaan teman-teman ketika memaafkan, dan kemudian apa sih yang teman-teman pelajari dari memaafkan. Kemudian, apakah pengalaman ini membuat teman-teman menjadi lebih kuat gitu ya, lebih peka atau lebih dewasa? Dan yang terakhir, apa tujuan baru yang ingin teman-teman capai dalam kehidupan teman-teman? Berikutnya, oke. Untuk tugas journalingnya sendiri, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama, langkah teman-teman berikutnya apa sih gitu ya? Silakan teman-teman uraikan. Dan pertanyaan yang kedua, apakah ada orang lain barangkali gitu ya, atau peristiwa lain yang ingin teman-teman maafkan berikutnya? Kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi setelah tadi teman-teman mengetahui langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan apa, misalnya tadi ada gratitude journaling gitu ya, menulis hal-hal yang bisa disyukuri, kemudian latihan pernafasan misalnya, dan lain-lainnya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika nantinya teman-teman berproses dalam memaafkan sesuatu, teman-teman perlu paham bahwa dalam memaafkan pun memerlukan proses. Dan setiap individu pastinya memiliki proses yang berbeda-beda, teman-teman. Karena setiap individu pasti punya keunikannya masing-masing. Jadi, jangan sampai teman-teman membandingkan proses teman-teman dengan orang lain. Kemudian, oke, ini terkait dengan challenge ya. Jadi, challenge ini maksudnya adalah mungkin tantangan yang akan teman-teman rasakan ketika nanti teman-teman melakukan aktivitas tadi. Nah, yang pertama adalah terkait dengan konsistensi. Konsistensi ini maksudnya mungkin misalnya tadi kita ada journaling dalam 1 minggu dengan topiknya misalnya menemukan makna setelah memaafkan gitu. Tapi teman-teman bolong-bolong nih misalnya dalam 1 minggu teman-teman cuma tulisnya 3 hari. Nah, secara proses mungkin memang ada prosesnya gitu ya, tapi jadi kurang efektif. Jadi, ketika nanti teman-teman melalui proses dalam memaafkan, harapannya teman-teman bisa konsisten sehingga nanti teman-teman mulai mampu memaafkan dan berikutnya mungkin teman-teman bisa menemukan makna lebih dalam kehidupan masing-masing. Dan yang kedua, ini adalah terkait dengan denial. Nah, denial sini maksudnya adalah mengabaikan perasaan. Jadi, mungkin beberapa dari teman-teman di sini ada yang masih mengabaikan perasaan, terutama emosi-emosi negatif yang dirasakan. Misalnya teman-teman marah akan satu kejadian gitu ya. Tapi teman-teman merasa kayaknya saya nggak boleh marah deh. Saya ngerasa nggak pantas untuk marah. Misalnya seperti itu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa loh teman-teman kalau memang teman-teman merasa marah. Karena perasaan setiap orang itu valid ya, teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman rasakan, maka itu nyata yang dirasakan. Namun, yang perlu kita kontrol adalah terkait dengan respon kita setelahnya. Misalnya kita marah, bagaimana sih kita merespon dari perasaan marah kita? Dan mungkin teman-teman di sini merasa bahwa oke, tadi saya udah dapat nih teorinya gitu ya. Tapi prakteknya kayaknya agak sulit nih. Jadi teman-teman, di sini kita mau sampaikan juga bahwa kita bertiga pun pembicara di sini, kita juga melalui proses yang kurang lebih sama gitu ya teman-teman. Di mana ada beberapa hal bagi kita yang sulit kita maafkan pada saat itu. Kita juga berproses walaupun proses kita berbeda-beda. Dan terkait dengan hasilnya sendiri, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Will. Jadi, teman-teman,
Yang perlu teman-teman ingat adalah teman-teman silakan lakukan secara konsisten gitu ya. Dan teman-teman bisa melihat hasilnya nanti seperti apa. Balik lagi, proses setiap orang itu berbeda-beda. Jadi jangan sampai teman-teman membandingkan diri teman-teman dengan orang lainnya. Nah, untuk sesi berikutnya, di sini teman-teman akan kita ajak untuk berkenalan sebenarnya apa sih tanda bahwa kita sudah memaafkan, dan nanti dari Mbak Will juga akan sharing terkait dengan proses kita bertiga gitu ya sebagai pembicara melalui beberapa proses tadi, journaling harian, pertemuan di setiap minggunya gitu ya. Dan kepada Mbak Will dipersilahkan. Teman-teman boleh berikan reaction-nya dulu untuk Mbak Will. Baik, terima kasih Mbak Al. Luar biasa, teman-teman boleh berikan reaction atas materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Al tadi, luar biasa ya. Jadi tadi juga di awal Mbak Priska sudah menyampaikan secara teori gitu ya, bagaimana apa sih memaafkan, kemudian manfaat dan sebagainya. Lalu tadi juga sudah dijelaskan secara komprehensif oleh Mbak Al terkait latihan yang kami bertiga lakukan gitu ya sebagai tindakan intervensi dalam proses memaafkan. Oke, lalu yang berikutnya di sini saya akan membahas apakah gitu ya setelah tadi kita melalui proses yang sudah dilalui journaling dan sebagainya, muncul pertanyaan. Jadi apakah kita ini sudah benar-benar memaafkan ya setelah melalui proses yang tadi? Oke, jadi setelah melalui proses 4 minggu melakukan journaling, kemudian tadi teknik pernafasan, lalu juga ada gratitude journaling juga yang kita bersyukur akan hari ini dan apa yang kita peroleh. Di sini ada hasil yang kita dapatkan. Hasil yang pertama itu berupa kuantitatif. Jadi memang sebelum kami melakukan rangkaian proses tadi, kita memang melakukan tes terlebih dahulu. Kami menggunakan tes yang dinamakan, alat ukurnya adalah Heartland Forgiveness Scale atau disingkat HFS. Jadi secara kuantitatif kami bertiga mengalami peningkatan setelah 4 minggu menjalani intervensi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Al. Kemudian untuk hasil yang kedua, selain secara kuantitatif kami bertiga mengalami peningkatan, kami juga mengalami kualitas hidup yang lebih baik. Oke, dari segi kuantitatif kami bertiga mengalami peningkatan. Di sini terlihat hasil dari alat ukur yang sudah, hasil tes dengan alat ukur yang sudah kami lakukan. Mbak Al itu sebelum dilakukan intervensi tadi, itu skornya adalah 65. Kemudian sesudah dilakukan intervensi tadi adalah menjadi 100. Kemudian Mbak Priska sebelumnya skornya adalah 80. Setelah dilakukan intervensi menjadi 101. Kemudian saya skor sebelumnya adalah 73. Dan setelah melakukan intervensi adalah 102. Dan sedikit mungkin saya menjelaskan sedikit rekan-rekan. Jadi HFS ini adalah alat ukur untuk menguji seberapa kita mampu memaafkan diri sendiri, orang lain, dan situasi. Jadi di sana ada 18 pernyataan yang teman-teman nanti juga bisa isi gitu ya. Nah, nanti hasilnya juga akan keluar skornya. Lalu setelah dilakukan intervensi, teman-teman bisa mengisi kembali HFS tersebut. Seperti itu. Kemudian ini secara kuantitatif hasilnya mengalami peningkatan. Lalu selain kuantitatif, ada juga kami mengalami peningkatan dalam kualitas hidup. Jadi tadi juga dipaparkan oleh Mbak Al ya, proses-proses memaafkan, journalingnya oleh Mbak Priska juga tadi sudah dijelaskan. Nah, kualitas hidup kami meningkat ketika kami menyadari luka. Jadi di minggu pertama tadi juga sudah dijelaskan ya, kami bertiga itu mengingat kembali gitu ya. Jadi mengingat kembali kejadiannya dan sebagainya, apa sih yang membuat kita marah. Jadi kita sadar dulu luka kita tuh apa sih sebenarnya yang membuat kita marah atau bahkan menyimpan dendam pada orang lain, diri sendiri atau situasi. Kemudian setelah kita menyadari luka tersebut, kita menerima gitu ya, adanya penerimaan, kemudian mengubah sudut pandang yang tadi juga sudah dijelaskan ya, mengubah sudut pandang kami bertiga gitu loh, bahwa kenapa sih sebenarnya semua ini terjadi? Kenapa orang tersebut melakukan hal itu? Yang kami bertiga rasakan, kok ini nggak adil ya buat kami, orang itu melakukan hal tersebut. Jadi kita terima dulu kenapa ya. Jadi ubah sudut pandangnya, kenapa dia melakukan seperti ini ya. Lalu juga kita bisa juga melihat yang tadi ya, hal baik apa sih sebenarnya yang
sudah orang itu berikan kepada diri kita gitu ya. Lalu akhirnya setelah kita bisa mengubah sudut pandang, muncullah makna baru dalam diri kita bahwa oke, sepertinya kita tidak boleh menyimpan dendam terus-menerus, menyimpan amarah terus-menerus karena kita tidak bisa hidup tenang nih. Setiap ada hal tersebut atau situasi yang men-trigger itu, kita jadi marah lagi, timbul lagi emosi negatifnya. Jadi kita akhirnya menemukan makna baru bahwa kita semua, ya kami bertiga ini, ingin hidup yang lebih tenang, hidup yang lebih damai, tanpa menyimpan luka atau dendam. Oke, kemudian di sini dari proses yang kami lakukan, intervensi yang kami lakukan, terjadi juga penguatan karakter atas kami bertiga, yaitu yang pertama forgiveness. Jadi kami bertiga mengalami peningkatan dalam hal pemaafan gitu ya. Jadi kami mempunyai kemampuan untuk melepaskan kemarahan dan dendam baik kepada diri sendiri, orang lain maupun situasi. Kemudian perspektif. Cara kami melihat suatu peristiwa atau melihat orang lain memperlakukan kami gitu ya, itu juga berubah. Jadi kami memiliki sudut pandang yang lebih luas dan lebih positif. Kemudian gratitude dan spiritual. Nah, gratitude dan spiritual ini juga kami rasakan semakin meningkat, yaitu dengan meningkatnya rasa syukur. Jadi karena tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Al ya, intervensi yang kita lakukan, kita syukuri hari ini tuh udah apa aja ya yang terjadi pada hidup kita. Kayak tadi sesimpel kita bangun dalam keadaan sehat gitu ya. Mungkin hal yang jarang kita syukuri gitu ya, karena dirasa, oh take it for granted gitu ya. Tapi itu perlu untuk kita syukuri gitu. Jadi rasa syukur kita semakin meningkat, kemudian kedekatan spiritual yang membantu diri kita menemukan kedamaian batin. Oke, kemudian apa sih tanda bahwa kita sudah benar-benar memaafkan orang lain, diri sendiri, ataupun situasi? Oke, yang pertama emosi negatif mereda. Jadi emosi negatif itu yang tadi ya, yang timbul marah, kemudian rasa dendam, dan emosi-emosi negatif lainnya itu mulai mereda. Kemudian pikiran menjadi lebih netral. Lalu ini yang paling penting ya, tidak ada keinginan ingin membalas. Kadang kan ketika kita marah dan menyimpan dendam gitu ya terhadap orang lain atau situasi gitu ya, terutama orang lain ya, rasanya ingin membalas gitu. Aduh, kalau dia begini, oke, dia udah memperlakukan saya seperti ini, saya balas juga gitu ya. Nah, jika tidak ada lagi keinginan untuk membalas atau senang ketika orang yang menyakiti kita juga mengalami kesusahan, itu mungkin sudah menjadi tanda bahwa kita sudah sungguh-sungguh memaafkan. Kemudian bisa bicara tanpa luka. Jadi teman-teman juga mungkin bisa melihat gitu ya, bahwa dan melihat dan merasakan bahwa ketika kita masih menyimpan luka, amarah dan dendam, cara bicara kita dengan lawan bicara yang mungkin telah menyakiti kita, itu tentu pasti berbeda ya jika kita sudah memaafkan. Kalau kita ketemu, bahkan lihat mukanya aja mungkin sudah emosi gitu ya. Nah itu kita pasti masih menyimpan rasa kesel gitu ya, marah. Nah, tapi ketika kita sudah rilis, sudah memaafkan dengan sungguh-sungguh, kita bisa bertemu dengan orang tersebut atau bicara dengan orang tersebut itu tanpa luka sama sekali. Jadi sudah benar-benar rilis. Kemudian hati terasa ringan. Oke, baik. Itu tadi sudah disampaikan ya, bahwa kami bertiga mengalami peningkatan khususnya dalam kualitas hidup kami yang semakin bersyukur, kemudian pemaafan terhadap uh, orang lain dan situasi itu juga semakin meningkat karena kami sadar gitu ya, sebenarnya bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu tidak bisa kami kontrol. Jadi orang lain, situasi yang terjadi dalam hidup kita tidak bisa kita kontrol, tapi yang bisa kita kontrol itu adalah bagaimana kita bereaksi. Nah, setelah ini saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk menonton sebuah video. Video ini menunjukkan seorang ayah
Ya, video seorang ayah yang memberikan maaf gitu ya, betapa besar hatinya memberikan maaf. Dan mari Bapak Ibu kita tonton videonya bersama-sama. Sebelumnya suaranya terdengar tidak Bapak Ibu, rekan-rekan? Apakah terdengar? Suaranya belum terdengar, Mbak. Oh, suaranya belum terdengar ya? Tunggu, kalau ini? Oh, suaranya belum terdengar ya? Baik, sebentar. Coba saya share screen lagi. Tapi saya juga punya Tuhan yang mengajarkan saya apabila saya harus memaafkan orang-orang yang salah. Biarkanlah pihak kampus yang melakukan tindakan, saya rasa memberi. Oke, tampaknya ini ada sedikit kendala ya dari videonya. Dari tadi kepotongnya di bagian ini. Oke, jadi mungkin tadi sempat sudah terdengar ya bahwa seorang ayah ini mengungkapkan bahwa ia telah memaafkan. Kemudian tadi juga sempat ada pernyataan bahwa biarkan saja pihak kampus yang menindaklanjuti seperti itu ya. Nah, jadi dari video yang ditampilkan ini, makna yang bisa kita pelajari bersama adalah memaafkan itu bukan berarti membenarkan kesalahan atau melupakan seperti itu ya. Jadi ayah yang tampil dalam video tadi itu menyatakan bahwa ia memaafkan. Ia memaafkan atas kejadian ini, atas situasi ini, tetapi ada pernyataan juga bahwa untuk tindak lanjutnya tetap harus dilaksanakan gitu ya. Untuk tindak lanjutnya juga tetap harus dilakukan, tetapi memaafkan di sini adalah bentuk rilis emosi negatif ayah tersebut. Seperti itu ya. Jadi ayah tersebut sudah rilis emosi negatifnya, berubah menjadi penerimaan dan bahkan pemaknaan baru gitu ya, bahwa ia ingin hidup yang lebih damai tanpa ada menyimpan dendam terhadap situasi yang terjadi. Seperti itu. Kemudian memaafkan di sini juga sebagai bentuk kekuatan ya, bukan melemahkan. Di sini juga menunjukkan bahwa ayah yang tadi tampil dalam video itu menunjukkan pengendalian diri dan ketenangan hati gitu ya dalam menghadapi situasi yang sudah terjadi. Dan tampak juga bahwa ada faktor spiritual gitu ya dalam video yang tadi disampaikan, bahwa yang membuat proses pemaafan ayah ini terasa ringan gitu ya untuk kita yang menonton, itu karena adanya faktor spiritual, bahwa ayah ini diingatkan bahwa dia memiliki Tuhan gitu ya yang mengajarkan untuk memaafkan orang lain. Seperti itu. Tapi Oke, kemudian di akhir saya juga memiliki quotes, holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it and someone else, you are the one who gets burned. Jadi ketika kita menyimpan marah itu sama kayak kita menggenggam uh, ini ya bara api. Yang mana yang sakit ya kita-kita juga sebenarnya yang menggenggam bara api tersebut gitu. Karena kita menyimpan amarah dan dendam tersebut. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari kami bertiga, sharing dari kami bertiga terkait proses pemaafan, kemudian intervensi yang kami bertiga lakukan untuk sampai di pemaknaan
baru gitu ya, kami mengalami pemaknaan baru bahwa kami ingin lega dalam menjalani kehidupan kami, tidak ada bayang-bayang lagi terhadap ya orang tersebut, situasi tersebut yang mungkin tadinya men-trigger kami jadi marah dan muncul emosi negatifnya. Terima kasih Bapak Ibu, boleh dikasih reaction untuk kami bertiga sebagai bentuk support dan partisipasi yang masih aktif. Oke, sekarang sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Boleh Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk memberikan pertanyaan, boleh open mic ataupun chat langsung. Oke, di sini sudah ada Kak Tenisia. Sebentar coba saya atur pengaturannya dulu untuk mikrofon. Sebentar ya Kak Tenisia, mohon ditunggu. Oke, baik Kak Tenisia, silakan untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk kelompok. Baik sekali ya Mbak Wiliani, Mbak Rizka, dan Mbak Alicia. Pertanyaan saya adalah, apakah ada kaitannya tipologi kepribadian dengan kemampuan kemudahan untuk memaafkan? Misalnya ya, apakah seorang sanguin itu lebih mudah memaafkan daripada seorang melankolis? Lalu apakah ada tipe kepribadian yang memang sulit untuk memaafkan? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tenisia untuk pertanyaannya. Jadi sedikit saya rangkum, jadi apakah tipe kepribadian itu mempengaruhi proses pemaafan ya? Oke, sebentar saya catat dulu. Baik, selanjutnya silahkan Kak Putri Sarah Aldira, bisa di-unmute. Halo, Ya, selamat malam silakan Kak. Putri. Selamat Iya, malam. Kak, saya mau nanya slide-slide di awal itu kan tadi ada tulisannya itu melepaskan kontrol orang lain atas emosi kita itu maksudnya apa? Lalu yang kedua itu yang kalau nggak salah di slide what can we do, kita harus menuliskan apa yang netral gitu. Kalimat-kalimat netral tuh maksudnya seperti apa ya Kak? Gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Putri. Oke, untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Rekan-rekan, kita akan buka dari kolom chat. Di sini sudah ada Kak Yudi Sastra. Oke, mengapa memaafkan sering terasa begitu sulit, bahkan ketika kita tahu itu langkah terbaik bagi diri kita sendiri? Apakah kesulitan ini lebih disebabkan oleh luka yang belum pulih, ego yang masih ingin mempertahankan identitas sebagai pihak yang terluka, atau emosi yang belum sempat kita pahami dan proses? Lalu, bagaimana proses penyembuhan emosional dan kesadaran diri dapat membantu seseorang benar-benar mencapai maaf yang otentik dan membebaskan? Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Kak Tenisia, Kak Putri, dan Kak Yudi Sastra. Oke, dari Mbak Al atau Mbak Priska, mungkin ada yang ingin menjawab terlebih dahulu. Ya, oke. Mungkin di sini kita jawab satu-satu. Jadi tadi dari pertanyaan Mbak Nisha ya, apakah kepribadian misalnya tadi sanguinis, koleris gitu ya, sama yang lain-lainnya, apakah sebenarnya berkorelasi gitu dengan memaafkan? Jadi misalnya sanguinis lebih gampang memaafkan ataupun mungkin sebaliknya. Nah, jawabannya sebenarnya bisa jadi. Kenapa bisa jadi gitu ya? Karena memang sebenarnya misalnya nih sanguinis kan orangnya cenderung ekstrovert gitu ya, cenderung mungkin orangnya itu cukup hangat. Jadi sometimes mungkin mereka cepat emosi, tapi mungkin juga cepat redanya gitu. Dan sebenarnya selain dari kepribadian itu banyak faktor lain yang mungkin bisa mempengaruhi dari memaafkan ini sih Mbak. Misalnya dari lingkungannya gitu ya, atau pola asuh orang tuanya juga yang bisa jadi sebagai faktor apakah seseorang ini cenderung mudah memaafkan ataupun mungkin sebaliknya seperti itu. Nah, dari Mbak Wil, Mbak Priska mungkin boleh ditambahkan. Oke, baik. Mbak Al, kalau dari saya ingin menambahkan, kalau secara karakter tadi udah dijelasin ya, tapi salah satu faktor yang berikutnya juga yang mungkin mempengaruhi gitu ya, adalah
kejadiannya. Jadi yang terjadi pada orang tersebut itu apa, seberapa besar impact-nya pada hidup orang tersebut itu juga mungkin dapat mempengaruhi bagaimana proses pemaafan orang tersebut terhadap tadi situasi dan orang lain seperti itu. Tapi kalau untuk pemaafan diri sendiri mungkin bisa dipengaruhi oleh tadi ya karakter sanguinis, koleris itu kalau dari saya menurut saya itu bisa mempengaruhi karena sharing sedikit saya tipenya sanguinis gitu ya. Saya tipe sanguinis dan kalau untuk pemaafan terhadap diri sendiri gitu ya apabila saya melakukan kesalahan atau dan sebagainya, mungkin kesal di awal gitu ya, merasa kenapa sih bisa melakukan hal bodoh seperti ini, kenapa sih kok nggak mempertimbangkan terlebih dahulu. Tapi proses pemaafan kalau untuk ke diri sendiri itu terasa lebih ringan karena saya tidak mau terbelenggu gitu ya, terus-menerus menyalahkan diri sendiri, jadi lebih fokus kepada yuk lakukan perubahan. Tapi kalau memang ke orang lain dan situasi, kalau untuk diri saya sendiri, untuk pribadi saya ya sebagai sanguinis memang agak sulit gitu ya untuk bisa. Apalagi saya juga tipenya kan ekspresif ya. Kalau memang lagi sebel ya sebel gitu ya. Gitu. Jadi memang masih butuh proses sehingga intervensi ini sangat bermanfaat untuk diri saya gitu ya. Jadi mungkin salah satu faktornya adalah yang tadi peristiwa apa sih yang terjadi dan seberapa besar impact-nya untuk orang tersebut gitu. Jadi kalau udah impact-nya besar, saya rasa mau apa ya bisa dikatakan tipe apapun mungkin bisa tetap menyimpan amarah dan dendam ya apabila kejadiannya sangat berimpact besar pada hidupnya gitu. Mungkin yang membedakan adalah proses ngeluarin responnya mungkin itu yang berbeda secara tipe karakternya. Seperti itu. Tambahan dari saya. Iya, kalau izin, Mbak Priska suaranya bergema. Oke, suaranya nggak kedengaran ya. sudah jelas Mbak kerjanya. Oke, sudah. Jadi mungkin kalau Mbak Al udah menjelaskan dari sisi kepribadiannya, Mbak Wiliani juga menjelaskan dari sisi pengalamannya, tapi kepribadian itu memang sedikit banyaknya mempengaruhi proses orang untuk memaafkan. Tapi ada yang lebih besar dari itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan, adalah apa value dari diri kita, apa tujuan dari diri kita, apakah misalnya di tipe kepribadian tertentu yang mungkin, oh kalau misalnya dia misalnya sulit untuk memaafkan terus pasti dengan tipe kepribadian itu dia pasti begitu kan juga enggak. Mungkin dalam value-nya, oh kalau misalnya saya terus menerus untuk tidak memaafkan tapi saya tidak bisa, saya menutup kemungkinan-kemungkinan atau potensi-potensi besar karena saya dipengaruhi oleh emosi-emosi negatif dari diri saya. Jadi selain dari kepribadian itu ada value dan tujuan hidup yang bisa mempengaruhi proses seseorang untuk memaafkan. Sekian jawaban dari saya. Apakah Mbak Teresa ada yang belum jelas atau sudah Terima jelas? kasih untuk jawabannya. Ya, terima kasih Kak Tenisia. Terima kasih Kak Priska dan Kak Al untuk jawabannya. Berikutnya kita beralih ke pertanyaannya Kak Putri Sarah. Tadi Kak Putri Sarah sempat menanyakan terkait slide awal ya, melepaskan kontrol orang lain, kemudian juga ada slide di bagian yang intervensi ya. Oke, boleh dari Kak Priska dulu yang memberikan jawaban. Melepaskan kontrol orang lain dari diri kita artinya di saat kita masih terus menyimpan marah, dendam, atau sakit hati, itu artinya orang itu memang memiliki kendali atas diri kita. Kenapa? Karena mungkin ada perilaku atau
perkataan mereka yang bisa men-trigger kita. Akhirnya kita terus terbelenggu dalam satu titik yang itu mungkin saja merugikan kita, merubah suasana hati kita, bahkan bisa juga mengubah bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Makanya di situ perlu kita untuk mengambil kembali kendali atas diri kita, bahwa kita tahu tidak semua hal itu memang perlu kita berikan reaksi seutuhnya mungkin. Kita mengontrol bagaimana kita bereaksi ketika mereka melakukan tindakan itu lagi. Bagaimana jika kita mendengar perkataan yang mungkin itu menyakitkan kita, tapi dengan kita mengontrol, itulah yang mengubah bagaimana cara kita bertindak dengan kesadaran. Sekian jawaban dari saya. Mungkin Mbak Alicia dan Mbak Wilia bisa. Oke, mungkin di sini saya mau jawab yang pertanyaan kedua tadi. Jadi, sebenarnya maksud netral di sini itu seperti apa? Nah, maksud netral yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya lebih ke bagaimana melihat sesuatu itu berdasarkan fakta, jadi secara objektif. Karena contoh yang gak netral itu misalnya gini, jadi oke, kayaknya orang ini ucapannya jahat itu pasti karena begini, begini, begini. Jadi, padahal sebenarnya kita nggak tahu ya, apakah nyatanya orang tersebut berkata jahat karena hal yang kita pikirkan, atau ternyata malah karena hal lainnya gitu. Jadi, ketika nantinya kita menuliskan kalimat netral terkait dengan orang yang menyakiti kita gitu ya, kita tuliskan kelebihan kelemahannya apa adalah berdasarkan fakta yang kita ketahui. Nah, sebagai contoh, karena saya juga melalui proses dari journaling tersebut, jadi ada momen di mana mungkin suatu hal gitu ya yang menyakiti saya. Kemudian saya usahain banget untuk tidak sanksi kepada suatu hal tersebut. Jadi saya tuliskan secara netral, misalnya dengan saya menyadari bahwa terkadang orang itu bisa menyakiti. Tapi balik lagi, setiap orang itu menyakiti pasti ada latar belakangnya yang mungkin saya sendiri pun sebenarnya nggak tahu kenapa orang tersebut dari latar belakangnya membuat orang tersebut menjadi seperti itu. Sebagai contohnya seperti itu, Mbak Putri tadi. Oke, dari Mbak Wil ada tambahan atau dari Mbak Putri sekiranya apakah ada yang belum jelas? Ya, apakah sudah terjawab, Kak Putri? Oke, baik. Terima kasih untuk reaction-nya. Terima kasih untuk pertanyaannya juga, Kak Putri. Kita beralih ke pertanyaan ketiga. Yang tadi sudah saya sampaikan ya, pertanyaan dari Kak Yudi Sastra. Mungkin bisa dari Kak Priska atau Kak Al dulu, mengapa memaafkan sering terasa begitu sulit? Jadi apakah kesulitan ini disebabkan oleh luka yang belum pulih atau ego yang ingin dipertahankan sebagai identitas yang terluka, pihak yang terluka? Lalu bagaimana proses penyembuhan emosional dan kesadaran diri dapat membantu seseorang benar-benar mencapai maaf yang otentik dan membebaskan? Oke, boleh dari Mbak Priska atau Mbak Al dulu? Baik, mungkin saya jawab dari yang mengapa memaafkan itu begitu sulit. Mengapa memaafkan itu begitu sulit? Mungkin karena memang kita masih merasakan lukanya itu nyata. Terus dengan rasa sakit itu, emosional kita itu membentuk sebuah defense. Jadi membentuk sebuah mekanisme perlindungan dari rasa luka itu. Atau mungkin kenapa kita masih sulit memaafkan karena si pelakunya itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu melakukan kesalahan atau mereka sudah mengecewakan kita. Jadi ada mekanisme defense yang kita lakukan itu, dia aja nggak merasa salah, masa kita maafin? Atau kalau saya maafin nanti dikiranya ya udah saya menerima apa yang dia lakukan, atau saya membenarkan apa yang akan dia katakan lagi, tindakan dia selanjutnya begitu. Oke. Oke. Uh, Ya, silakan Kak Al dulu. Ya, di sini saya menambahkan, jadi kalau dari pertanyaan, apakah kesulitan ini bisa jadi disebabkan oleh luka yang belum pulih?
Sebenarnya bisa jadi gitu ya, karena mungkin saya nggak tahu apa yang Pak Yudi lalui sebelumnya. Mungkin hal tersebut betul-betul sangat menyakitkan buat Pak Yudi. Tapi mungkin yang perlu dipahami bahwa sebenarnya dengan kita memahami luka kita, itu juga sebagai suatu proses gitu. Jadi kalau saya melihat dari pertanyaan Pak Yudi, di sini Pak Yudi udah paham lukanya itu apa. Jadi di sini Pak Yudi sudah mulai berproses gitu ya, tapi masih merasa sulit untuk memaafkan. Nah, sebenarnya kenapa sulit memaafkannya sendiri, tadi udah disampaikan gitu ya sama Kak Priska. Mungkin di sini selain berusaha untuk memaafkan, boleh coba pikirkan sebenarnya apa sih target akhir yang saya mau capai gitu ya. Misalnya tadi manfaat dari memaafkan adalah ingin kehidupan yang lebih damai. Jadi mungkin boleh coba dipertimbangkan lagi ketika nanti saya memaafkan karena saya pengen kehidupan yang lebih damai. Nah, untuk mencapai kehidupan yang lebih damai itu berarti berproses pelan-pelan aja gitu ya, berusaha menguraikan apa yang ada dalam pikiran, dalam perasaan, sehingga nantinya mampu memaafkan. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Mbak Al. Mungkin sedikit menambahkan gitu ya, kalau tadi kenapa masih sulit memaafkan ya, benar tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Al. Kami juga tidak tahu peristiwa apa yang mungkin masih betapa sakitnya atau sampai kita terus-menerus mengingat. Kemudian, tapi kalau saya boleh menjawab pertanyaan yang berikutnya gitu ya, tadi mungkin juga sudah di-mention bagaimana penyembuhan emosional dan kesadaran diri membantu ini ya, bagaimana untuk menemukan pemaafan yang otentik gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan juga bahwa ya memaafkan itu di materi juga tadi juga sudah disampaikan bahwa memaafkan itu bukan berarti kita membenarkan perilaku atau tindakan yang orang itu lakukan, tapi untuk melepaskan tadi ya rasa negatif, emosi negatif atau pikiran-pikiran yang masih membelenggu diri karena mungkin jadi dalam menjalani hidup mungkin terasa berat dan sebagainya. Jadi lebih kepada fokus untuk diri sendiri bahwa ketika kita ingin rilis, ketika kita ingin memaafkan orang lain itu lebih kepada kita ingin kita bisa hidup lebih tenang, lebih damai. Seperti itu. Oke, kita bisa buka berapa pertanyaan lagi ya. Oke, kita selesai. Oh, Mas, sudah tinggal 9 menit lagi. Satu lagi kali ya. Kita satu lagi deh. Satu pertanyaan lagi. Karena ini banyak sekali. Terima kasih rekan-rekan atas partisipasi aktifnya. Sangat aktif memberikan pertanyaan. Untuk pertanyaan yang mungkin belum terjawab, nanti kami akan bantu jawab di kolom di grup WA ya Bapak Ibu. Jadi boleh nanti ditanyakan kembali dan kita akan bantu jawab di grup WA. Satu pertanyaan lagi dari Kak Leoni, ini dari kolom chat. Saya baca dari paling atas. Saya mau tanya Kak, apa yang membuat seseorang mampu menemukan kekuatan justru dalam penderitaan yang dialaminya? Wah, benar. Pertanyaan yang sangat menarik. Oke, boleh dari Kak Priska dulu atau Kak Al? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Jadi mungkin ini berdasarkan pengalaman saya juga. Saya pribadi juga pernah mengalami ada satu hal yang menurut saya cukup menderita bagi saya pada saat itu. Nah, yang saya lakukan adalah ketika mengalami penderitaan, biasanya saya merasa ada satu hal baik yang juga datang ke kehidupan saya. Entah itu dari orang lain gitu ya, dari teman kita, keluarga, pasangan, bahkan dari kita sendiri, mungkin tanpa kita sadari, ternyata, oh dengan penderitaan ini, ternyata saya jadi berproses, saya jadi em, merasakan satu hal lain dari diri saya, seperti itu. Nah, jadi bisa dibilang sebenarnya ketika kita menderita, sebenarnya coba kita lihat dari sudut pandang lainnya, sebenarnya ada loh hal-hal baik di sekitar kita yang mungkin kita tutup mata atau kita belum sadari pada saat itu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih Mbak Al. Oke, kalau dari saya, ini tadi pertanyaannya, apa yang membuat seseorang mampu menemukan kekuatan gitu ya?
juga sama. Jadi kenapa kami bertiga, ini sedikit sharing ya, kenapa kami bertiga itu membawakan materi memaafkan, karena memang secara hasil yang tadi tes itu ya, kami bertiga lah yang skor memaafkan itu rendah seperti itu ya. Jadi memaafkan entah diri sendiri, orang lain, atau situasi yang pernah terjadi gitu ya. Nah, sehingga kami ingin gitu ya bisa ada sebuah kualitas hidup yang lebih baik. Nah, kenapa akhirnya kita memilih ini supaya tadi pertanyaannya bagus sekali, supaya kami bertiga itu menemukan kekuatan, bisa menemukan hikmah dari penderitaan yang kita alami. Nah, berdasarkan intervensi yang tadi sudah jabarkan juga di materi, itu akhirnya saya menemukan gitu ya peristiwa, kan kita bertiga sharing, ada peristiwa yang tidak dimaafkan dan ada orang lain yang masih sulit untuk dimaafkan. Akhirnya kita bisa menemukan melalui intervensi di minggu yang tadi itu ya, hal positif apa sih yang terjadi, yang dilakukan oleh orang tersebut dalam hidup kita, gitu ya. Hal positif apa sih yang pernah dia berikan dalam hidup kita, atau situasi apa sih yang membuat kita perlu berasa bersyukur. Jadi ketika saya pribadi mengalami penderitaan, sama gitu ya, ketika ada satu peristiwa yang membuat saya masih sangat teringat-ingat, saya jadi merasa bersyukur karena ternyata saya baru menyadari, oh setelah saya lepas dari situasi itu, ternyata ada hal yang jauh lebih baik yang diberikan oleh Tuhan melalui orang di dekat saya, sehingga saya bisa bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik lagi, memiliki kualitas hidup yang lebih baik lagi. Seperti itu sih. Jadi ya menyimpulkan juga dari yang Mbak Al mirip, saya juga jadi menemukan hikmahnya atas suatu peristiwa. Baik, kalau menjawab pertanyaan dari Mbak Leoni, jadi apa yang membuat seseorang mampu menemukan kekuatan justru dari penderitaan yang dialaminya? Seperti yang tadi saya sudah paparkan, ketika kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita tidak bisa membatalkan kata-kata yang udah pernah terucap atau menghapus peristiwa yang pernah terjadi dan menyakitkan kita. Tapi kita bisa memilih untuk mengubah cara pandang kita terhadap penderitaan itu dan menemukan makna dan pelajaran yang bisa menjadi sumber kekuatannya. Dari penderitaan yang kita alami itu mungkin kita bisa ambil hikmahnya seperti kata Mbak Wiliani dan Mbak Al tadi, kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, atau mampu menghargai hidup kita, menghargai diri kita lagi lebih dalam. Dengan sadar ingin memaafkan, semoga pasca traumanya itu memicu ke perkembangan diri yang lebih positif. Oke, baik. Terima kasih Mbak Priska dan Mbak Al untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya sungguh menarik semua. Tapi mohon maaf Bapak Ibu dan rekan-rekan, dikarenakan waktu yang sebentar lagi sudah harus selesai gitu ya. Kami akan bantu jawab pertanyaan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di grup WhatsApp webinar forgiveness ini. Jadi, oke, terima kasih reactionnya rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum kita menutup webinar pada hari ini, kami menyediakan games di akhir sesi ini, games yang sangat menarik karena kami sudah menyediakan hadiah yang sangat menarik. Nanti ketika Bapak Ibu sudah join baru saya sampaikan apa itu hadiahnya. Ya, jadi kami menunggu partisipasi aktif dari Bapak Ibu untuk join. Baik, sebentar saya akan share linknya. Oke. Untuk link Kahoot-nya nanti akan di-share oh, sebentar. Nah, di sini sudah tampil
Bapak Ibu, rekan-rekan, ada pin gamenya. Jadi caranya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian bisa buka Kahoot dari browser masing-masing, kemudian memasukkan pin gamenya dan memasukkan nama Bapak Ibu. Oke, sebentar. Saya akan masukkan linknya. Oke. Kami masih menunggu Bapak Ibu, rekan-rekan untuk join Kahoot. Oke, mungkin supaya partisipannya bertambah ya, saya akan umumkan dari sekarang apa sih hadiah menariknya. Oke, jadi hadiah menariknya adalah kami sudah menyiapkan GoPay sebesar Rp50.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi kalau nanti 3 orang yang akan di podium, yang masuk ke dalam 3 besar di podium Kahoot, akan kami kirimkan saldo GoPay sebesar Rp50.000. Oke, sudah ada banyak. Oke, di sini kita tunggu 1 menit lagi, boleh? Sebentar lagi kita akan mulai. Ayo segera rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan mulai dalam hitungan ke-10. Bapak Ibu rekan-rekan. 3, 2, 1. Oke, mari kita mulai. Nah, ya, tentang forgiveness. Pertanyaan pertama. Oke, nah ini. Apa definisi pemaafan menurut Enright dan Gibbons? Tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Priska nih. Oke, kita tunggu jawaban yang lain. Oke. Ya, jawaban yang benar adalah melepaskan dendam dan menggantinya dengan empati. Selamat untuk 34 orang yang benar menjawab. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapakah yang posisi pertama? Oke, selamat Kak Jessica, Kak Felix, Kak Cindy. Kita next. Oke, pertanyaan kedua. Dimensi dalam Heartland Forgiveness Scale mencakup semua berikut ini, kecuali tadi sudah sangat banyak diucapkan ya oleh kami bertiga. Oke. Dan jawaban yang benar adalah memaafkan masa lalu. Jadi Heartland Forgiveness Scale itu memaafkan situasi, orang lain, dan diri sendiri. Baik, mari kita lihat posisi 3 teratas. Wah, sudah berganti. Sekarang Kak Nisha, Kak Putri, dan Kak Puput. Oke, berikutnya. Siap-siap, rekan-rekan?
Oke, apa yang dimaksud dengan memaafkan situasi? Iya, yang benar adalah jawabannya menerima kondisi sulit tanpa memelihara emosi negatif. Oke, mari kita lihat posisi 3 teratas. Wah, berganti lagi. Oke, selanjutnya siap-siap pertanyaan berikutnya. Apa salah satu tujuan dari menulis jurnal dalam proses pemaafan? Oke, mengekspresikan dan mengolah emosi secara. Oke, siapa ini? Oke, next. Siap-siap. Pertanyaan mana yang menunjukkan seseorang telah memaafkan? Oke, mari kita lihat jawaban yang benar apa ya. Saya menerima kenyataan dan belajar dari luka itu. Oke, mari kita lihat posisi sementara. Masih dipegang oleh Kak Putri Sara. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa manfaat psikologi dari memaafkan yang telah terbukti secara ilmiah? Wah, sangat cepat ya. Mari kita lihat jawabannya langsung karena cepat sekali ini. Oke. Oke, soal berikutnya. Wah, cepat sekali nih. Oke, sudah 45 menjawab. Kita lihat jawabannya adalah salah. Oke, berikutnya. Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Oke, wah. Masih belum bergerak, Kak Putri, luar biasa. Oke, selanjutnya. Siap-siap. Ya. Oke,
Oke, jawabannya adalah ya mengakui luka hati tanpa menyangkal. Oke, mari kita lihat kedudukan sementara. Masih di posisi pertama, Kak Putri, luar biasa. Oke, soal selanjutnya. Wah, ini gampang ya. Oke, mari kita lihat jawabannya. Oke, wah luar biasa on fire ya. Sudah sampai ada lambangnya. Oke, berikutnya. Oke, ini kita next aja. Bentar. Oke. Wah, masih di posisi pertama. Oke. Nah, jadi pemenangnya dari games pada malam hari ini adalah oke, selamat kepada Kak Irawan, Kak Anissa, dan pemenang pertama adalah, wah saya sih sudah menduga ya, Kak Putri Sarah, karena sudah menempati podium pertama berturut-turut. Oke, selamat kepada Kak Putri, Kak Anissa, dan Kak Irawan. Boleh nanti di-share nomor HP-nya di kolom chat Zoom agar kami bisa mengirimkan saldo GoPay ke HP kakak-kakak semua. Terima kasih. Oke, baik. Ya, jadi oke, sekarang sebelum kita mengakhiri sesi webinar ini, saya ingin meminta Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian untuk buka kamera, open cam, mari kita foto bersama, memberikan senyum terbaik pada malam hari ini. Oke, ditunggu. Di sini ada 4 slide, 4 layar. Jadi mungkin Bapak Ibu rekan-rekan boleh senyum terus ya sampai 4 kali dipotret karena ada 4 layar di sini. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan sudah berpartisipasi aktif dalam Q&A, dalam games yang diberikan pada webinar malam hari ini. Oke, kita mulai foto dari slide pertama. Bapak Ibu tahan ya senyumnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya save dulu. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Boleh senyum lagi. Bapak, Ibu, rekan-rekan. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita ke layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, kita
ke layar terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah baik. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini dan sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Mari kita beri reaction untuk kita semua, luar biasa. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana proses pemaafan untuk menemukan makna hidup yang lebih baik. Oke, terima kasih. Oke, saya Wiliani, Mbak Alicia, dan Mbak Priska, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dalam webinar pada malam hari ini. Oleh karena itu, webinar pada malam hari ini, Why is it hard to forgive? Ditutup. Terima kasih. Bapak Ibu boleh meninggalkan ruangan. Kasih. Terima kasih Ibu Ros yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kakak.